nggak salah penyelenggaranya PP, tapi dia ngerti nggak secara teknis? Ada SC, ada OC. Saya yakin dia ngerti. Tapi namanya pokrol, namanya bad ragging, akal muslihat, itu ada aja alasan dia. Pokoknya dia itu mempertahankan ini ada sesuatu. Sejatinya orang apa-apa sing ana dudu. Ada sesuatu yang nanti, dan itu tidak menutup kemungkinan. Jangan dikira sesuatu itu nanti bisa clear setelah ini. Oh enggak. Sesuatu itu kalau nanti kalau kalah itu pasti akan jadi masalah besar nanti di belakang hari, akan dituntut, ada gugatan dan makanya menang pun juga sama. Menang atau kalah kalau dengan cara-cara yang nggak baik pasti, karena sudah dimulai dengan cara yang kotor, bad ragging istilahnya. Ya, bad ragging, akal muslihat. Jadi sebenarnya itu kan dari unsur khilaf. Dualing, sebenarnya dari dualing, tapi dualing ini itu khilaf yang tidak diniati. Jadi menstrea dan actus reusnya itu tidak nyambung karena tidak ada menstrea. Tapi terjadi, itu namanya khilaf. Ya, terjadi kesalahan. Tapi kalau bad ragging itu menstreanya ada. Jadi menstreanya ada. Jadi itu khilaf yang dipaksakan. Paham ya? Khilaf yang dipaksakan. Kok ada khilaf yang maksa, Bang? Ya itu namanya bad ragging. Bad ragging. Ya. Khilaf yang dipaksakan. Itu bad ragging. Nah, itu kalau itu terjadi, ya, kalau itu terjadi, ya, itu akan menjadi masalah di belakang hari. Nanti ada pembuktian. Nah, kembali ke masalah akuntabel. Sehingga akuntabel itu selain etika, tata kelola, itu dipersamakan dengan pertanggungjawaban. Ya, pertanggungjawaban. Tidak hanya pertanggungjawaban. Akuntabel itu sangat luas. Selain pertanggungjawaban, kelaikan, kampanye, kelaikan atau apa? Misalnya misalnya mobil nih layak jalan enggak? Oh, oke. Layak enggak? Standar. Nah, memenuhi standar nilai-nilai, norma-norma organisasi, tujuan organisasi. Nah, itu kan penting untuk diketahui, ya. Nah, namanya itu kemudian juga berkaitan dengan kewajiban. Jadi akuntabel itu cukup luas dan itu sangat dikenal dalam organisasi. Orang bisa ngomong tapi nggak bisa jelasin. Rata-rata orang kan bisa ngomong. Namanya pokrol tadi, bisa ngomong nggak bisa jelasin. Nggak ngerti maksudnya itu. Omdo, itu omdo kalau istilah bahasa anak-anak muda, itu. Omdo ya. Itu ya kalau bahasa Jawa itu pokrol. Kalau bahasa bahasa akademisnya apa? Bukan, ya bahasa akademisnya dia itu copy paste, plagiat lah. Oh, plagiat. Ya, copy paste nggak ngerti maksudnya, gitu, nggak ngerti maksud mana. Nah, di situ ada yang namanya akuntabilitas itu selain etika, tata kelola. Karena tata kelola itu menyangkut pertanggungjawaban, kelayakan, kewajiban, termasuk ada harapan-harapan pencapaian visi misi organisasi. Nah, jadi karena itu ada harapan untuk memberikan pertanggungjawaban, pencapaian visi misi organisasi, semuanya itu harus akuntabel istilahnya. Artinya dalam mengelola organisasi itu di dalam yang saya sebutkan 4 hal tadi, efisien, inovatif, ini teknis efisien, dan inovatif, kemudian kreativismenya gimana dan sebagainya. Itu namanya inovatif itu di atas secara umum itu inovatif, secara khususnya kreatif. Termasuk tadi responsif, ada mendengarkan nasihat juga, mendengarkan kritikan, tidak baperan, dikritik bukannya terima kasih, diberitahu bukan terima kasih.
malah memecat dan sebagainya, itu namanya arogansi. Itu kelihatan kalau dia tidak memahami konsep berorganisasi. Padahal Dan itu merugikan. Dan itu merugikan. Mengkritik itu bukan untuk menjatuhkan, tapi bukan. Ya. Kritik ada sebuah kesalahan. Dan itu merugikan dia sendiri. Bagi saya nggak ada ruginya. Ya rugi. Ruginya apa? Seluruh Indonesia tahu karakternya. Ya, orang nggak simpatik lagi. Saya yakin lah. Banyak notaris udah nggak simpatik. Aku tahu semuanya. Karena aturan azas itu sudah tidak berlaku. Bagi orang-orang kayak gitu tuh nggak akan berlaku. Dan itu dicontohkan sama dengan Fir'aun zamannya apa dulu itu raja-raja Namrud dan sebagainya, nggak berlaku aturan Tuhan yang Maha Kuasa. Zaman segitu masih mengikuti aturan samawi itu ketat kan. Aturan-aturan manusia masih sedikit. Karena kalau kita bicara notaris itu notarius nama seseorang di abad sebelum 1 Masehi di Yunani. Itu. Nah, iya. Nah, karya-karya notarius ini, notaris itu sekretarisnya apa? Sekretarisnya raja kuno, Yunani kuno. Nah, jadi dia dulu nyatet ini kayak gitu, nyatet membuat perjanjian dan sebagainya. Nah, kemudian jadi suatu buku, karangan buku. Nah, itu nanti jadi pedoman dia, jadi buku nanti jadi salah satu dalam sejarah itu nanti berdirinya Fakultas Hukum di Bologna. Itu 1 Masehi. Ya. 1 Masehi. Jadi makanya notaris itu luar biasa sejarahnya. Nah, kalau kemudian cara berorganisasi dicemari oleh pokrol-pokrol oleh Bromocoro ini kan ya kacau nanti. Itu orang-orangnya ya situ itu aja. Gitu bro. Jadi kondisi terakhir ini dengan belum ada kesepakatan antara OC dan SC, kemudian tiba-tiba keluar surat konfirmasi, surat pemberitahuan bahwa pelaksanaan kongres ya menurut mereka itu 8 sampai tanggal 9. Namun ada permasalahan, informasi diinformasikan misalnya taruhlah sekarang, tiba-tiba 5 menit kemudian semua fasilitas hilang. Bukan hilang ya. Apa? Fasilitas habis. Apa? Hotel. Fasilitas apa? Fasilitas tempat tinggal, hotel dan sebagainya. Makanya kan kau bilang ada dugaan-dugaan adanya konspirasi. Tadi kan sudah, saya nggak perlu menjelaskan namanya konspirasi itu. Konspirasi itu singkatnya lah persekongkolan. Nah, itu terjadi. Loh, kalau secara bisnis ya orang bisnis ya mau aja, mau di booking, mau di ini ya mau aja hotel itu. Ya, itu makanya kembali ke tadi kalau istilah penjelasannya, organisasi kita itu tidak akuntabilitas. Organisasinya mungkin top, bagus, tapi orang-orangnya itu tidak bisa menjalankan akuntabilitas. Nah, kalau secara definisi akuntabilitas itu gini loh bro, supaya nanti ini yang termasuk terkait tahu-tahu hilang ini. Tadi kan saya jelaskan ada nilai-nilai etika, ada tata kelola dan sebagainya, ada pertanggungjawaban, nah ada kelayakan atau enggak, layak atau enggak dan sebagainya itu. Nah itu kan termasuk yang tadi sudah saya bahas, itu kan enggak layak. Kemudian dicarikan tempat yang di situ. Alasannya apa? Enggak layak itu. Makanya kalau kita lihat ya, oke lah supaya orang tahu definisi akuntabilitas, ya. Akuntabilitas itu sistem, ya. Kalau kita bicara sistem itu berarti bicara 3, ya. Kita bicara 3 hal. Tapi saya lanjutkan dulu. Jadi akuntabilitas itu sistem. Sistem apa? Sistem yang menjamin penggunaan sumber daya. Sumber daya apa? Termasuk sumber daya manusia. Sumber daya manusia di organisasi itu. Jadi mestinya organisasi itu punya sistem, yang sistem mana menjamin penggunaan sumber daya manusianya itu menjadi baik. Kalau kita mekaniknya mesin, sistem itu baik semuanya, karburatornya baik, giginya baik, ini enggak kekurangan oli, enggak kurangi mesinnya baik, sehingga mesin itu kalaupun untuk kompetitif balapan is okay, misalkan gitu. Itu namanya itu komparatifnya kalau kita mekanik ke mesin, itu ke engine ya.
Tapi kalau ke dalam organisasi itu sistem itu memang dibangun. Tujuannya apa? Untuk menjamin supaya penggunaan sumber daya manusianya itu dapat secara konsisten. Ya, ingat ini kuliah nih ya. Konsisten berdasarkan peraturan hukum yang berlaku. Peraturan hukum organisasi apa? ADART.